Started off with my bad luck, watching you go. Told me you ran out of love, breaking slow, and you know it's not enough for me. When you say it's over, never was the gravity that pulled me closer. It's harder now, we shut it down so we could focus on ourselves. Hoping you'd come around, thought we could fix what's burning out. But my words you spun, it's gone far enough, it's already done. Salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia, dan aku Indonesia banget. Adanya sebuah benteng pertahanan tentara Jepang dahulu di Kecamatan Waluran di daerah Pajampangan. Ini membuktikan bahwasanya dahulu kala di sini pernah dijadikan markas dari tentara Jepang, dan tentu saja ada sebuah cerita sejarah mengenai perjuangan kemerdekaan dahulu di sini. Dan kita akan coba cek seperti apakah bunkernya atau markasnya. Kita akan segera lihat. Nah, untuk kalian ikuti perjalanan aku saat ini, yaitu berada di Kecamatan Waluran. Oke? Mengungkap fakta dari sebuah cerita, mencari bukti dari sebuah misteri, menelusuri jalan setapak, mengikuti langkah menuju arah yang dapat menguak alur panjang yang tersimpan, hingga nampak dalam nyata dan pandangan. Inilah perjalananku, dengan tujuan memberikan gambaran dengan kemasan yang berbeda dan sajian yang sempurna. Sejarah menjadi bagian dari perjalanan panjang proses hidup di masa kini dan masa depan. Dan kini, ku coba ulas bukti dari itu semua. Penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942. Ketika Panglima tertinggi pemerintahan kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Dan sebagai bukti bahwa adanya penjajahan di masa zaman penjajahan Jepang dahulu, bunker-bunker yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Sukabumi, tentu itu menunjukkan bahwasanya Jepang bisa berada di semua provinsi yang ada di Indonesia, bahkan bisa sampai ke tempat ini. Dan bunker ini menjadi salah satu bukti nyata. Memang geng, pada zaman dulu infrastruktur menjadi salah satu pokok utama pembangunan Jepang saat menjajah pemerintah Indonesia atau negara Indonesia di masa lalu. Seperti jalan-jalan, lalu juga bunker-bunker yang dibuat, yang tentu saja fungsinya bahwa bunker ini sebagai tempat pertahanan mereka, dan bisa juga sebagai tempat mereka mendirikan camp-camp atau juga tempat-tempat penyimpanan, baik itu senjata dan perlengkapan perang lainnya. Penjajah Jepang dahulu menduduki negeri ini tentu untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi,
guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Semisalnya Pulau Jawa yang dijadikan sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera menjadi sumber minyak utama. Saat menguasai Indonesia, Jepang tak mempunyai banyak perlawanan. Masyarakat Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan yang senang. Ini lantaran mereka mengira Jepang telah membebaskan bangsa ini dari penjajahan Belanda. Dan itu adalah siasat awal yang dilakukan oleh mereka agar masyarakat Indonesia yang ada menyambut dengan baik kedatangannya, hingga tujuan yang utama disembunyikan dari apa yang mereka perlihatkan. Pemerintah militer Jepang dulu bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Namun sayang, hal itu berubah usai beberapa waktu menduduki Indonesia karena yang mereka lihat potensi besar yang ada di negeri terindah ini. Kekayaan alam Indonesia memang tersebar luas dari semua pulau, dari Sabang sampai Merauke, hingga setiap penjajah yang berada di sini ingin menguasai seluruhnya agar apa yang kita miliki dari bumi ini bisa mereka manfaatkan dan bisa mereka gunakan untuk negerinya sendiri dan untuk kepentingan negaranya dalam melakukan penjajahan terhadap negeri-negeri lainnya. Dan keberadaan bunker yang ada di wilayah Waluran yang saat ini aku ulas, teman-teman, tentu ini memberikan gambaran kepada kita semua. Berarti bukan cuma di provinsi-provinsi lainnya, dan memang juga sebagai bukti juga bahwasanya tiada satu pun pelosok di negeri ini yang tidak terlewat dari penjajahan mereka. Bisa kita bayangkan ya, ketika dahulu mereka menduduki tempat ini, apa yang mereka lakukan? Mungkin saja infrastruktur yang mereka tinggalkan saat ini itu adalah bukti juga dari apa yang mereka kerjakan di sini, geng. Dan teman-teman, dua bunker yang kutemukan ini memang sebagai bukti kepada masyarakat sekitar bahwasanya tempat ini memiliki perjalanan sejarah yang panjang di zaman kolonialisme dahulu. Bunker yang pertama yang kulihat sayangnya memang tidak terawat dengan baik, geng. Jadi tertimbun tanah dan juga sampah-sampah mungkin ya, karena masyarakat sekitar tidak menyadari betapa pentingnya sebuah situs sejarah yang akan memberikan pemahaman dan pendidikan kepada generasi-generasi muda lainnya, khususnya kepada anak-anak kita, bahwa jangan sampai lagi bangsa ini atau negeri ini dijajah kembali oleh para penjajah. Nah, geng, tidak jauh dari bunker pertama yang tadi, kini aku sudah menemukan satu bunker lagi yang jaraknya mungkin hanya 200 meter dari tempat yang tadi. Yuk kita dengarkan ulasanku selanjutnya. Satu lagi sebuah bunker yang kita temukan dan jaraknya tidak terlalu jauh dengan bunker yang pertama, dan ini masih tetap di Kecamatan Waluran. Namun untuk yang satu ini seperti yang kita lihat, adanya di sebuah bukit bebatuan yang sangat terjal. Nah, kalau misalkan kita berdiri nanti di sana, di bunker sana, kita akan melihat pemandangan yang sangat luas yang menuju ke arah lautan di sebelah sana. Jadi coba kita akan lihat ya, apakah memang tempat ini jadikan tempat yang sangat strategis untuk pemantauan dari tentara Jepang dulu untuk mengawasi mungkin pergerakan lawan yang akan mereka bidik. Kita lihat ya, bebatuannya sangatlah besar. Bahkan kalau misalkan kita ada di bawahnya, ini ketinggiannya sekitar 30 sampai 40 meter, geng.
Jadi sekarang ikuti perjalananku sampai ke atas sana, oke? Lanjut. Gimana nyimpen? Lanjut. Namun kalau untuk yang satu ini, geng, tempatnya sudah terawat memang, tidak seperti yang tadi yang pertama. Kalau yang pertama itu udah tertimbun tanah dan sampah-sampah mungkin ya. Karena memang tidak ada perawatan yang intens. Sehingga mungkin masyarakat sekitar menggunakannya untuk keperluan pribadi aja, geng. Wah, kalau ini bagus banget, Bang Dek. Lihat aja bukitnya. Ini ada bunga-bunganya juga. Batu hitam. Bukan bangunan itu, bukan bangker. Bukan. Nah, kalau ini agak kecil, Bang Dek. Nah, berarti ini benar, Bang Dek. Lihat aja kan pemandangannya kan. Oke, kita coba tengok ke dalam, Bang Dek. Kita masuk. Oh, ini agak kecil. Ya, ini jelas untuk sniper membidik lawan ini. Lubang-lubang kecil tuh. Iya, Di atas bisa masuk. karena memang ini kapasitasnya hanya untuk 2 orang, Bang De. Sebagai tempat pertahanan aja nih. Sini, Bang De, bersih. Oh, Nah, ini lubang pemantauannya. ini. Nah, itu. Kalau ini untuk lubang senjata kayaknya, Bang De. Iya. Kayaknya arah pemantauannya itu bukit-bukit di seberang sana. Karena kalau dari sini terlihat jelas banget ya pemandangannya. Wow. Dan Bang De, ini ketebalannya nih sekitar 50 cm. Ini pastinya untuk mengantisipasi apabila bunker ini dibom dari atas oleh lawan, atau mungkin untuk pertahanan dari senjata-senjata yang berkaliber berat ya. Ini lubang-lubang kecil ini nih. Dia ada berapa nih? Satu. Berarti bisa muat banyak nih tentara ini. Buat banyak. Hah? Bahkan ini kan ada gantungan nih untuk helmet atau senjata atau apa gitu ya. Ini lubang kecilnya nih. Satu, dua. Oh, banyak ini di titik-titiknya, banyak banget. Nah, itu untuk udara kali Ini udara ya. Udara Ventilasi. tembus ventilasi ke atas. Iya. Oh, keren, geng. Dua Berarti lubang. memang benar di daerah Penjampangan juga dulunya ini pernah dijadikan markas besar, atau bisa juga menjadi wilayah pertahanan awal dari tentara Jepang dahulu. Dan struktur bangunannya ini memang sama dengan benteng-benteng yang lainnya. Kita lihat batu-batu kecil nih. Hasil corannya itu seperti ini. Yang jelas, kenapa ini dibuat setebal ini pasti ya untuk mempertahankan diri dari serangan lawan oleh senjata-senjata berat, Bang De ya, kayak bazooka gitu. Karena nggak mungkin tembus kalau udah seperti ini. Ya mungkin kalau untuk bom tangan aja, granat seperti itu ya kayaknya nggak akan tembus, karena ini tebal banget memang. Dan kualitas temboknya memang luar biasa. Sampai hari ini pun kekuatannya ini masih mungkin seperti awal dibuat aja, Bang De. Nggak ada perubahan. Cuman sayangnya, geng, ada tindakan-tindakan vandalisme dari oknum-oknum masyarakat ya,
yang mereka tidak mengerti dan tidak memahami betapa pentingnya sebuah peninggalan sejarah, dan itu harus dirawat dan dijaga. Karena tadi aku lihat ketika masuk itu ada coretan-coretan yang menjijikan kalau menurut aku ya geng ya. Oke, buat teman-teman, apabila memang di tempat kalian juga ada situs-situs sejarah seperti ini, aku berharap situs bisa dijaga dengan baik ya. Ini sebagai warisan dan sebagai bukti kita memberikan edukasi kepada generasi kita. Seperti di buku-buku sejarah diceritakan tentang penjajahan dahulu. Nah, apabila kita bisa menemukan benda-benda yang menjadi fakta atau yang menjadi bukti dari adanya sejarah itu, tentu itu akan memperkuat cerita dari perjalanan panjang sejarah perjuangan kita, geng. Oke, dan untuk hari ini ikuti terus perjalananku. Aku akan memberikan pesona-pesona lainnya buat kalian semua, karena masih banyak banget tempat-tempat yang akan aku kunjungi hari ini, dan aku berikan tontonan yang terbaik buat kalian. Oke geng, selanjutnya ikuti terus perjalananku di daerah Pajampangan ini, karena masih banyak tempat-tempat lainnya yang akan nanti aku ungkap, aku urai, aku kemas, dan aku sajikan untuk kalian semua. Jadi buat kalian yang mengikuti perjalananku hari ini, terima kasih dan tetap stay tune di channelku, oke? Thank you ya geng. Jadi geng, memang Jampang ini dikenal bukan cuma penghasil dari sumber alam yang sangat lengkap ya, mulai dari pertanian, perkebunan, namun juga aset wisatanya pun ini sungguh menakjubkan geng. Dan ternyata bukan itu juga. Nilai-nilai sejarah yang ada di wilayah ini memang sangat istimewa apabila aku ungkap, sehingga akan banyak sekali orang yang tahu di balik keindahannya. Tempat ini memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan perlu diketahui oleh banyak orang. Dan wilayah ini memang memiliki tempat yang sangat lengkap geng. Bukan cuma panoramanya saja ya, mulai dari panorama lautnya, gunungnya, bukit-bukitnya, bahkan seni budayanya. Namun juga ada hal-hal lain yang bisa lebih menarik perhatian kita, hingga kita akan sangat merasa penasaran untuk terus mencari tahu apa saja keistimewaan yang dimiliki oleh tempat ini. Dan geng, wilayah ini memang masih termasuk dari konservasi alam yang sangat sempurna yang dijaga oleh UNESCO dan juga oleh pemerintah kita tentang sumber daya alamnya. Ikuti kelanjutan perjalananku. Setelah ini ada konten-konten lainnya yang akan sangat menarik untuk aku ungkap, aku ulas, aku berikan tontonan yang menarik mungkin untuk kalian semua. Salam dari Indonesia banget. Salam dari gue Selo dan juga Bang De. Inilah negeri terindah yang kita cintai, yang memiliki segala keistimewaan dari cerita
daerah yang kita punya. Thank you and see you.